Di bawah asuhan Sintayong, timnas Indonesia benar-benar panen gol. Timnas Indonesia U23 mengalahkan Cina Taipei atau Taiwan U23 dengan skor telak 9-0. Kemenangan ini membuat jalan menuju putaran final Piala Asia U23 terbuka lebar. Laga timnas Indonesia U23 menghadapi Taiwan U23 pada babak kualifikasi Piala Asia U23 ini dihelat di Stadion Manahan Solo, Sabtu pada tanggal 9 bulan 9 2023. Tampil di hadapan belasan ribu supporternya, timnas Indonesia tampil terengginas. Gelontoran gol langsung mengalir lewat tendangan bebas Marcelino Ferdinand pada menit kedua, disusul gol Ramadhan Sananta pada menit ke-7. Kedudukan sudah berubah 2-0 pada menit-menit awal. Pelatih Indonesia Sintayong menggunakan formasi 4-4-2, namun saat menyerang formasi berubah menjadi 3-4-3. Taktik itu sukses memborbardir Taiwan yang menggunakan formasi 5-4-1. Pada menit ke-20, giliran Rafael William Struijk yang mencetak gol. Gol itu tercipta dari kerjasama Marcelino, Sananta, dan Rafael yang sukses menjebol pertahanan Taiwan. Skor kembali berubah menjadi 3-0. Sepakan Witan membuat Indonesia sukses mencetak gol keempat pada menit ke-30. Pada menit ke-40, Ilham Rio sukses membuat Stadion Manahan Solo kembali bergemuruh. Mendapat umpan tarik dari Witan, Ilham yang berlari dari belakang langsung melakukan tembakan yang tak bisa diantisipasi Chan Siang-chun. Kedudukan 5-0, bertahan hingga peluit akhir babak pertama ditiup wasit. Pada babak kedua, sebelum laga dimulai, kedua tim melakukan pergantian pemain. Ramadhan Sananta yang mencetak 1 gol pada babak pertama digantikan Hoki Caraka, sementara Taiwan memasukkan Chen Junfu untuk menggantikan Pui Hei. Tak butuh waktu lama, pada menit ke-55, bek naturalisasi Indonesia Elkan Bagot menambah pundi-pundi gol Indonesia, memanfaatkan umpan dari tendangan sudut Arhan Fikri. Pemain yang memiliki tinggi 194 cm itu dengan mudah melakukan sundulan ke gawang Taiwan. Skor menjadi 6-0. 2 menit berselang, Marcelino berhasil berase. Marcelino yang berdiri di sisi kanan mendapatkan umpan daerah dan langsung menggiring bola ke arah gawang Chan Siang-chun. Sepakannya sukses memperdaya kiper dan menjadikan papan skor berubah 7-0. Pada menit ke-65, pelatih timnas Indonesia U23 Sintayong kembali melakukan pergantian pemain. Muhammad Raihan Hanan masuk menggantikan Ivar Jenner dan Komang Teguh masuk menggantikan Rizky Ridho. Pergantian pemain kembali dilakukan Indonesia pada menit ke-76. Marcelino yang mencetak brace ditarik keluar digantikan James Kelly Schroyer dan Witan Sulaiman digantikan Muhammad Fajar Fathur. Pada menit ke-78, Hoki Caraka yang menggantikan Sananta sukses mencetak gol. Berawal dari umpan tarik yang diberikan Arhan Pratama dari sisi kiri, umpan itu diterima kepada Muhammad Fajar, lalu langsung diberikan kepada Hoki Caraka dan langsung ditembakkan ke gawang Taiwan. Skor berubah menjadi 8-0. Pratama Arhan membuat papan skor berubah menjadi 9-0 pada menit ke-85. Kiper Taiwan Chan Siang-chun yang kalah cepat dengan Pratama dalam bola tanggung membuat Arhan berdiri bebas di depan gawang dan dengan mudah mencetak gol ke gawang yang kosong. Dengan hasil ini, Indonesia memuncaki grup K pada babak kualifikasi Piala Asia U23 2023 dengan 3 poin. Jumlah poin Indonesia sama dengan timnas Turkmenistan U23, namun Indonesia unggul produktivitas gol. Ini yang tadi sempat kita bahas juga, apakah memang saya temani oleh seorang komentator yang tidak asing lagi, yaitu Bung Maruf Erumi. Beberapa saat lagi Kim Do-young dari Korea
Meniup tanda dimulai pertandingan babak pertama. Tendangan awalan baru saja tadi dilakukan pemain Timnas Indonesia U23 memastikan diri ke Piala Asia U23 2024. Kepastian ini didapat usai kemenangan Garuda Muda 2-0 atas Turkmenistan. Indonesia versus Turkmenistan tersaji di laga kedua grup K kualifikasi Piala Asia U23. Duel digelar di Stadion Manahan Solo pada tanggal 12 bulan 9 2023. Garuda Muda memimpin 1-0 pada babak pertama. Ivar Jenner membobol gawang Turkmenistan lewat bola tembakan jarak jauh. Indonesia menggandakan keunggulan lewat gol Pratama Arhan jelang babak kedua berakhir. Garuda Muda menang meyakinkan 2-0 atas Turkmenistan. Kemenangan ini memastikan Indonesia menjadi jawara grup K dengan 6 poin. Pasukan Sintayong menyegel tiket ke Piala Asia U23 2024. Jalannya pertandingan, Indonesia sempat membobol gawang Turkmenistan pada menit ke-10. Namun hakim garis mengangkat bendera tanda offside kepada Pratama Arhan. Tayangan ulang menunjukkan Arhan dalam posisi onside saat menerima bola. Kendati demikian, gol tetap diabaikan. Peluang emas didapat Indonesia pada menit ke-22. Berawal dari lemparan ke dalam Arhan, Rafael Setrik mendapat bola di kotak penalti dan menendangnya. Tapi bola diblok Ahalay Rustem. Indonesia memecah kebuntuan pada menit ke-43. Ivar Jenner mencatatkan namanya di papan skor. Ivar Jenner melepas bola tembakan jarak jauh yang sempat memantul tanah sebelum masuk ke gawang Turkmenistan. Indonesia memimpin 1-0 yang bertahan hingga turun minum. Indonesia tidak mengendurkan serangan memasuki babak kedua. Bola tandukan Ilham Rio dari tendangan bebas Ivar membentur mistar gawang Turkmenistan. Peluang kembali didapat Indonesia dari lemparan ke dalam Arhan pada menit ke-69. Rafael Setrik mendapat bola dan melakukan tembakan voli jarak dekat, tapi bola bisa diblok Rustem. Indonesia menggadaikan keunggulan di injury time. Pratama Arhan mencetak gol lewat bola tandukan di depan gawang, sekaligus memastikan Garuda Muda menang 2-0. Mencintai tidak cukup dengan tidak melukai yang dicintai, tapi juga harus sabar saat dilukai yang dicintai. Gus Baha.